akan menjelaskan alat-alat ucap manusia. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama yang berfungsi mendorong udara keluar melalui trakea untuk menggetarkan pita suara. Jika paru-paru tidak ada, maka tidak ada bunyi bahasa yang dapat dihasilkan sama sekali. Semua bunyi bergantung pada aliran udara dari paru-paru. Bunyi yang dihasilkan itu semua bunyi bahasa dari A sampai Z. Yang kedua itu ada batang tenggorok atau trakea, yaitu saluran berbentuk tabung yang menghubungkan paru-paru ke laring. Fungsinya menyalurkan udara dari paru-paru ke laring sebagai jalur utama. Jika tidak ada, maka udara tidak mencapai laring sehingga tidak ada bunyi yang bisa diproduksi. Bunyi yang dihasilkan yaitu semua bunyi berbahasa. Jadi tidak menghasilkan bunyi spesifik sendiri. Yang ketiga itu ada pangkal tenggorok atau laring, yaitu struktur tulang rawan di atas trakea. Fungsinya sebagai tempat fonasi mengatur getaran pita suara untuk bunyi bersuara dan tidak bersuara. Jika tidak ada, maka tidak ada yang berbeda dari bunyi. Bunyi yang dihasilkan yaitu B, D, G, dan I, dan Z. Yang keempat itu ada pita suara, yaitu dua helai selaput berotot di dalam laring. Fungsinya untuk bergetar saat dilewati udara, sehingga menghasilkan suara. Jika tidak ada, maka tidak ada fonasi, suara hanya berupa bisikan. Bunyi yang dihasilkan yaitu A, I, U, E, O, D, D, G, dan P, T, K, S, F. Yang kelima itu ada krikoid, yaitu tulang rawan berbentuk cincin, dasar, dan penopang laring. Fungsinya menstabilkan pita suara agar dapat bergetar dengan baik. Jika tidak ada, maka pita suara tidak stabil sehingga kontrol bunyi terganggu. Bunyi yang dihasilkan itu tidak berperan langsung pada bunyi tertentu, hanya sebagai penopang dan mengatur kerja pita suara. Tidak ada bunyi yang khusus. Yang keenam itu ada lekum atau tiroid, yaitu tulang rawan terbesar pada laring. Bentuknya seperti perisai. Fungsinya melindungi pita suara dan membantu mengatur nada. Jika tidak ada, maka pelindung dan kontrol nada suara terganggu. Bunyi yang dihasilkan itu tidak berperan pada semua bunyi suara. Tidak ada bunyi yang khusus. Yang ketujuh itu ada arytenoid atau tulang rawan berpasangan di laring yang mengendalikan pembukaan dan penutupan pita suara. Fungsinya mengatur buka tutupnya glotis, sehingga dapat membedakan bunyi bersuara dan tak bersuara. Jika tidak ada, maka kontrol glotis hilang. Bunyi bersuara dan tak bersuara tidak dapat dibedakan. Bunyi yang dihasilkan yaitu B, D, G, M, dan N. Yang kedelapan ada dinding rongga kerongkongan, yaitu dinding tabung berotot di belakang mulut dan hidung. Fungsinya sebagai resonansi dan dapat mengubah efek bunyi faringal. Jika tidak ada, maka kualitas resonansi vokal berubah. Bunyi yang dihasilkan yaitu bunyi vokal atau resonansi faringal pada beberapa bahasa membantu bunyi vokal terdengar jelas dan berbeda. Yang kesembilan itu ada epiglotis, yaitu katup tulang rawan berbentuk daun di atas laring. Fungsinya melindungi saluran pernafasan, mengatur arah makanan dan minuman agar tidak masuk ke paru-paru. Jika tidak ada, maka risiko tersedak meningkat. Bunyi epiglotal tidak bisa dihasilkan. Bunyi-bunyi epiglotal yaitu bunyi-bunyi yang tertentu tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada akal lidah. Akal lidah ialah mengatur aliran udara di bagian belakang mulut. Contoh hurufnya itu ada K, G, N, dan Eng. Selanjutnya itu ada pangkal lidah. Pangkal lidah itu yang membentuk bunyi vokal dan konsonan. Contoh hurufnya itu ada A dan O. Ada contoh huruf konsonan, yaitu C, J, dan Eng. Selanjutnya itu ada tengah lidah. Tengah lidah ialah yang membentuk berbagai bunyi, terutama vokal. Contoh huruf vokalnya itu ada E dan I. Selanjutnya itu daun lidah. Itu yang berperan dalam pembentukan bunyi, terutama saat lidah menyentuh langit-langit atau gusi. Contoh hurufnya itu ada T, D, N, L, S, C, J, dan Eng. Selanjutnya itu ada ujung lidah. Ujung lidah ialah yang sangat penting dalam menghasilkan berbagai bunyi konsonan.
seperti huruf T, D, N, dan S. Selanjutnya itu ada anak pekak atau uvula. Membantu dalam pembentukan bunyi tertentu dan berperan dalam resonansi suara. Contoh hurufnya itu ada N dan eng. Selanjutnya itu ada langit-langit lunak. Langit-langit lunak itu mengatur aliran udara ke rongga mulut atau rongga hidung, sehingga memengaruhi bunyi oral atau nasal. Contoh huruf oral itu ada P, D, T, dan E. Sehingga langit-langit lunak juga memengaruhi semua vokal yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya itu ada contoh huruf nasalnya yaitu M, N, dan eng. Selanjutnya itu ada langit-langit keras. Langit-langit keras itu menjadi tempat sentuhan lidah untuk menghasilkan bunyi tertentu, terutama konsonan. Contoh hurufnya itu ada C, D, N, dan Y. Gusi atau lengkung kaki gigi adalah titik artikulasi pasif untuk bunyi alveolar seperti T, D, dan L, yang dimana ketika lidah bersentuhan dengan tonjolan tulang belakang gigi atas. Selanjutnya ini ada gigi atas, adalah titik artikulasi pasif di rahang atas yang bekerja dengan lidah atau bibir bawah untuk bunyi dental seperti T, D, dan S. Yang selanjutnya ini ada gigi bawah. Gigi bawah ini berperan sebagai artikulator bantu yang dapat bergerak naik turun tapi tidak dominan untuk pembentukan bunyi bahasa. Gigi bawah ini juga membantu menahan udara dan bekerja sama dengan bibir atas untuk bunyi labiodental seperti F dan V. Yang selanjutnya ini ada bibir atas. Ini berfungsi sebagai artikulator aktif yang bergerak untuk bertemu bibir bawah dalam produksi bunyi bilabial yang menghasilkan konsonan P, B, dan M. Yang selanjutnya ada bibir bawah. Bibir bawah ini berfungsi sebagai artikulator aktif yang bergerak naik turun untuk bertemu bibir atas atau gigi atas. Contohnya ada bilabial atau dengan bibir atas yaitu P, B, dan M. Dan ada labiodental atau dengan gigi atas yaitu P dan F. Selanjutnya mulut. Mulut ini berfungsi sebagai resonator utama dan tempat artikulasi bunyi oral, yaitu mulut vokal bundar atau mulut bulat, atau tidak bundar berarti melebar, dan menghasilkan konsonan melalui interaksi bibir, lidah, atau gigi yang ada di dalamnya. Selanjutnya ini ada rongga mulut. Rongga mulut ini adalah ruang utama di antara bibir, gigi, lidah, dan langit-langit yang membentuk serta memodifikasi bunyi oral. Rongga ini juga meresonasi getaran udara dari pita suara yang membentuk vokal bundar atau melebar seperti kata A, I, P, dan T. Yang terakhir ada rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi untuk menghasilkan bunyi nasal yang dimana saat udara keluar melalui hidung atau velum turun yang menghasilkan konsonan M dan N.